Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. فنحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها ونموت بها ونستشهد عليها إن شاء الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. واعلموا إخوتي في الإيمان والإسلام أن يومكم هذا يوم عظيم، يوم عيد الفطر يتفطر يفطر فيه المسلمون جميعا بدءا صاموا شهرا كاملا. كل يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه العبادات فاتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang salat Idul Fitr rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah izinkan kita semua bisa melaksanakan ibadah Idul Fitr, salat dan melaksanakan khutbah. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, siam, qiyam dan lain sebagainya, semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita semua, sekaligus diakhiri dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan penting dari serangkaian seluruh rangkaian Idul Fitri adalah agar kita selalu menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang taat kepadanya, yang tidak pernah jauh dari jalannya. Itulah hamba yang baik, hamba yang taat. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Idul Fitr adalah momen besar sekali. Sejarahnya menunjukkan disyariatkannya Idul Fitr lengkap dengan sholatnya dan khutbahnya persis setelah diwajibkannya puasa tahun kedua Hijrah. Bersamaan dengan turunnya kewajiban puasa itu, turun kewajiban perang Badar. Dan saat itulah Allah tetapkan lebaran dari kaum muslimin sebagai pengganti atas 2 lebaran waktu jahiliyah, Idul Fitr dan Idul Adha. Konteks Idul Fitri ini benar-benar sebuah perjuangan dan totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada konteks selain itu. Bukan konteks hedonisme. Idul Fitr disyariatkan konteksnya adalah
syukur atas terlaksananya seluruh perjuangan besar kaum muslimin. Dimulai dari saum, dipuncaki dengan perang Badar, dan akhirnya mereka bertakbir. Dan saksikanlah takbirnya. Takbirnya itu adalah takbir atas sebuah kemenangan perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal kafirun. Tiada ilah kecuali Allah, meskipun orang kafir tidak suka ilah Allah. Kemudian la ilaha illallah, sadaqa wa'dah. Tiada ilah kecuali Allah yang telah membenarkan janjinya, karena Allah telah berjanji memenangkan kaum muslimin, dan Allah telah benarkan janjinya. Wa nasara abdah, dan menolong hambanya, siapa? Rasulullah SAW. Wa hazamal ahzab wahdah, dan ia mengalahkan pasukan itu sendirian. Kemenangan Badar itu murni betul pertolongan Allah SWT. Allah mengatakan, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah haram. Engkau tidak melempar pasir, yang melempar Allah Ta'ala ketika pasir kau lempar. Konteks ini sidang yang dirahmati Allah, ini yang harus kita pahami. Idul Fitri bukan konteks hedonisme, bukan konteks kapitalisme, bukan konteks urusan profit, bahkan nggak ada urusan pulang kampung. Idul Fitri adalah syukur atas terlaksananya sebuah perjuangan besar. Inilah pesan pertama yang harus kita pahami. Idul Fitri itu adalah syukuran atas perjuangan besar. Pertama dimulai, kita bersyukur karena kita bisa menjadi orang baik, melaksanakan saum lengkap dengan seluruh maknanya. Tidak boleh ada maksiat sepanjang sebulan. Yang maksiat tidak diterima puasanya. Sepanjang malam kita qiyamul lail 30 hari. Kita menjadi hamba yang sangat taat. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menjadi hamba yang bertakwa. Atas dasar itu kita bersyukur hari. Kita besarkan nama Allah, kita tahmid kepada Allah, dan kita tegaskan la ilaha illallah. Sekaligus itu pelajaran kedua. Yang jadi persoalan kita hari ini adalah Idul Fitri yang awalnya adalah sebuah tindakan suci, puncak pencapaian seorang mukmin untuk taat kepada Rabbnya. Dia bersyukur pagi hari ini. Persoalan kita hari ini, Idul Fitri bergeser menjadi tindakan profit, tindakan hedonisme, bukan tindakan transenden, bukan tindakan suci, tapi tindakan hedonisme. Itulah menjadi PR kita hari ini. Sehingga situasi Idul Fitri justru memutus situasi saum di bulan Ramadan. Situasi itu justru terputus dengan ketaatan yang terbangun selama sebulan penuh. Padahal Idul Fitri adalah memuncaki ketaatan kepada Allah SWT. Dengan apa? Menegaskan tujuan hidup. Mulai tadi malam kita bertakbir, dan disunnahkan bertakbir di tempat-tempat umum, bukan hanya di masjid. Suruh bertakbir di pasar, di jalan, di rumah, di taman. Apa yang kita baca? Allah Maha Besar. Segala puji milik Allah. Tiada ilah kecuali Allah. Ini yang saya katakan. Ketika kita berhasil memuncaki proses ketaatan, kita diingatkan ideologi utama kita adalah la ilaha illallah. Narasi kita adalah la ilaha illallah. Opini kita adalah la ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Hidup ini adalah ideologi. Bahkan orang yang mengaku tidak punya ideologi, apapun namanya.
sebuah gagasan besar dalam hidup, itu namanya ideologi. Ideologi, sebuah gagasan besar dalam hidupnya, dasarnya keyakinannya, beliefnya. Dan ideologi kita, gagasan besar kita adalah la ilaha illallah. Gagasan besar kita adalah membesarkan nama Allah, memuji Allah, bukan sebaliknya. Dan tahukah kita Bapak yang dirahmati Allah, apa ideologi sekarang yang berkembang dan sangat kita minati? Ideologi materialisme. Gagasan terbesar dalam hidup kita adalah materialisme. Coba lihatlah, apa motif pertama ketika anak memasuki bangku sekolah di SD? Agar kelak punya duit banyak. Apa gagasan pertama ketika ayah memasukkan ke perguruan tinggi? Agar kelak dia jadi tajir, agar punya pekerjaan mapan. Mapan itu maknanya punya uang banyak. Apa gagasan besar yang sekarang menjadi motif semua orang? Kita hidup berlimpah materi. Itulah yang hari ini harus kita hatikan. Gagasan terbesar kita, berdasarkan ideologi kita, berdasarkan belief kita adalah la ilaha illallah. Hidup untuk mentauhidkan Allah, bukan untuk yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup untuk mentauhidkan Allah, bukan untuk yang lain. Karena Allah yang hidupkan kita di sini, bukan uang kita yang menghidupkan. Allah yang sediakan kita tempat di sini, bukan yang lain. Allah membuat kita akhirnya menjadi seperti sekarang. Maka kembali kepada ide dasar hidup, yakni an ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, agar engkau menghamba kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bagi kaum muslimin yang Allah mudahkan beriman, insya Allah tak sampai musyrik menyembah berhala. Tapi yang dikhawatirkan adalah tidak sampai musyriknya itu ternyata bangka sekali iman dan ideologinya, karena diganti dengan ideologi materialisme. Saksikanlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah mensifati orang benar itu, zalikal kitabu la riba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini petunjuk bagi orang yang benar, orang bertakwa. Apa ciri utamanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada ghaib. Ghaib itu yang wajib kita imani dan belum dan tidak kita lihat di dunia. Lawannya yang bisa dilihat, yang bisa disentuh, yang bisa dipegang. Dan ideologi yang mendedikasikan semuanya terhadap sesuatu yang bisa disentuh, dipegang, dilihat adalah materialisme. Harus ada materinya. Makanya ada yang akhirnya punya keyakinan Tuhannya harus ada materinya. Karena dia tidak bisa menyentuh Tuhannya, akhirnya nggak percaya. Itulah ateisme. Ateisme adalah anak turun dari materialisme. Dia punya cucu namanya kapitalisme. Dia punya saudara namanya hedonisme. Itulah PR kita hari ini. Yusuf Kapra, salah satu filsuf modern, mengatakan di abad 21, jika agama-agama termasuk Islam tidak mengkonsolidasikan kinerjanya, maka bisa jadi orang beragama tapi ideologinya adalah materialisme. Bahkan ia eksploitasi ibadahnya demi tujuan materi. Mukmin tidak, eksploitasi dunianya tujuan iman kepada Allah. Dan itu yang hari ini kita tegaskan. Allahu Akbar, Allah, walillahil hamd, Allah, la ilaha. Hidup untuk menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada materi. Hidup totalitas menghamba kepada Allah yang Maha Esa, bukan totalitas menghamba kepada syahwat dan keinginan.
Itulah pelajaran kedua dari Idul Fitri. Apa artinya kita mengkumandangkan Allahu Akbar, tapi pertanyaan besar di hati kita bukan Allah. Naudzubillah. Kita mengatakan la ilaha illallah, tapi ternyata hati kita masih banyak ilah selain Allah. Naudzubillah. Dan itulah PR terbesar kaum muslimin yang Allah mudahkan dia berikan. Harus benar-benar menukikkan tauhidnya, akhirnya menjadi ideologinya, menjadi opininya, menjadi narasi dalam hidupnya. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang menghabiskan hidupnya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Siapa dia? Para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul hidupnya hanya untuk satu tujuan, menegakkan la ilaha illallah, bukan yang lain. Dan ketika kita umat Rasulullah mau dan sukarela mengikuti jejak Rasulullah, hidup kita untuk satu hal, an ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, semoga kita mendapat bagian dari kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pelajaran ketiga dari Idul Fitri adalah akhirnya setiap kita di momen Idul Fitri itu mengeluarkan sebagian hartanya yang disebut dengan zakat fitrah. Ini momen, satu-satunya momen di mana orang kaya dan orang miskin berbagi. Kalau zakat yang berbagi orang kaya, kalau sedekah yang berbagi orang kaya, Idul Kurban yang berbagi orang kaya. Di Idul Fitri semua berbagi, yang kaya berbagi, yang miskin berbagi. Karena zakat fitrah diwajibkan pada setiap orang, bukan karena dia kaya. Dia hidup, dia wajib zakat fitrah. Yang miskin kapan dia zakat fitrah? Nunggu dapat zakat fitrahnya orang kaya. Dia akhirnya zakat fitrah kepada yang lebih miskin. Ada yang sama-sama miskin. Sederet dengan ajaran tauhid la ilaha illallah, ada ajaran yang real sejak awal ditegaskan oleh agama, berbagi. Sejak awal berbagi atau memberi, dengan bahasa agama namanya infak. Infak itu adalah spending, jangan diartikan yang lain. Infak itu spending, mengeluarkan harta, apapun namanya. Bisa sedekah, bisa zakat, bisa infak juga namanya, bisa hadiah, bisa hibah, bisa wasiat, itu semua namanya infak. Sebelum adanya zakat, kewajiban muslim dulu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pokoknya muslim harus mengeluarkan hartanya, tidak boleh ditahan. Sejak awal ajaran agama ini tentang harta adalah untuk dibagikan. Saya ulangi lagi, sejak awal ajaran Islam tentang harta adalah untuk dibagikan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yatuqul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wa alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Apa al-ma'un itu? Yang dianggap orang yang mendustakan agama, yang mau berbagi hal-hal remeh untuk tetangganya. Sejak awal agama didefinisikan sebagai berbagi. Karena implementasi pertama tauhid adalah memberi manfaat pada sesama. Implementasi tauhid pertama adalah la yatul yatim, tidak meninggalkan yatim, memberi pada orang miskin, memberi pada tetangga. Apa artinya? Sejak awal kita dididik oleh agama ini untuk menjadi hamba yang tauhidnya tinggi, yang langsung dirasakan manfaatnya oleh kanan kiri. Dan itulah berbagi. Orang beragama tidak hadir sebagai yang mengancam kanan kiri. Orang yang tauhidnya tinggi tidak datang untuk menyakiti kanan kiri, tapi datang untuk memberi kebaikan kanan kiri. Al-muslimu man salimal muslimuna bi lisanihi yadihi. Muslim itu di mana orang muslim yang lain selamat dari ulah lisannya dan ulah tangan. Al-mu'minu man yu'minu jaru bawa iqabu. Mukmin itu orang yang
tetangganya selamat dari ulah. Sejak awal kita hadir sebagai orang yang diminati kedatangannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Khairun nasi anfa'uhum. Dan itu hanya terjadi kalau kita punya mindset tentang harta. Harta adalah yang kita bagi. Ini bertentangan keras dengan ideologi materialisme. Kalau ideologi tauhid, harta adalah apa yang kita bagi. Materialisme adalah harta yang kita punyai. Ada 4 level, saya sering sampaikan di beberapa kesempatan tentang harta. Orang berpikir berapa yang aku dapatkan, itu level pertama. Yang kedua, berapa yang bisa aku saving, itu level kedua, naik kelas. Nomor 3, berapa yang bisa aku investasikan, itu nomor 3. Dan terakhir, ini miliknya orang mukmin, berapa yang bisa aku bagikan. Karena bagi mukmin gak penting dia punya berapa, karena yang akan menjadi hartanya adalah yang ia bagi. Yatba'ul janazata talat yarju ithnan wa yabqa wahid. Jenazah akan diikuti 2 perkara, 2 balik, 1 tetap. Yang balik maluhu aluhu, hartanya balik, keluarganya balik. Wa yabqa amaluhu, dan tersisa amal. Harta menjadi amal kalau dibagi. Kalau disimpan tidak jadi amal. Diinvestasikan di dunia tidak jadi amal. Satu-satunya harta yang bisa kita bawa pulang adalah ketika dibagi. Apa hubungannya dengan tauhid? Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Begitu kita bertauhid kepada Allah, wajib bagi kita untuk mengembangkan tauhid. Itulah namanya dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hai muslim, kalian sebaik-baik umat. Kalian bukan inlander, bukan kelas 2. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Ini yang sudah dirusak oleh Belanda. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk orang. Kita hadir untuk orang lain. Itu doktrin muslim. Hadir bukan untuk diri sendiri. Hadir bukan untuk istri dan 2 anak. Hadir untuk orang lain. Ukhrijat linnas, kerjanya 2. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa tu'minuna billah, dan kau beriman. Dikuatkan oleh hadis Nabi. Kullukum ra', setiap kalian leader. Kalian leader, bukan follower. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, dan kalian diminta tanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Apa hubungannya dengan memberi? Doktrin memberi adalah satu-satunya perilaku yang sejalan dengan doktrin dakwah dan kepemimpinan. Orang yang tidak memberi tidak akan pernah bisa memimpin, dan orang yang tidak memberi pasti tidak akan pernah bisa mempengaruhi orang lain. Dakwah adalah mempengaruhi orang lain. Begitu muslim datang sejak awal sebagai orang yang memberi, maka tugas dia untuk mentauhidkan Allah, mendakwahkan tauhid sejalan dengan karakternya. Engkau datang sebagai pemenang, bukan datang sebagai pecundang. Engkau datang di muka bumi menegakkan, mensyiarkan agama, bukan datang rebutan harta. Tidak kelasnya orang mukmin datang rebutan harta. Kelasnya mukmin datang memberi harta. Kabar baiknya, bisakah kita memberi sementara kita tidak punya? Konsekuensinya akhirnya kita punya. Tapi saat kita mencari harta, sejak awal konsepnya untuk dibagi, bukan untuk dimiliki. Itulah bedanya konsep tauhid tentang harta yang bertentangan dengan materialisme. Materialisme mengajarkan harta kau simpan sak simpannya, dan kau tinggalkan sak tinggalnya, dan kau bertanggung jawab atas yang kau cari, dan kau tidak dapat apa-apa. Tauhid mengajarkan kau cari harta sebagai bentuk ketaatan pada Tuhanmu, dan kau bagi pada sesama sejalan dengan perintah Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Dia mengutus seorang rasul dengan huda, petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan, mengizharkan, mendominankan agama ini atas agama yang lain. Bagaimana muslim bisa memenangkan tauhidnya sementara dia tidak pernah mau berbagi?
Dan Idul Fitri mengajarkan kita untuk berbagi, menjadi makhluk beragama yang mindset tentang hartanya untuk diberikan, bukan untuk disimpan. Kira-kira kalau itu yang terjadi, menang atau kalah? Kenapa para istri taat sama suami? Karena suami memberi. Kenapa orang-orang kerja di kantor taat sama bosnya? Karena bosnya memberi. Kalau bosnya nggak memberi, pasti kalian keluar dari kantor. Dan begitu kaum muslimin memberi, semua taat pada kaum muslim. Tapi kabar buruknya, ketika orientasi Idul Fitri tidak lagi seperti puncak ibadah, Idul Fitri bukan sebagai penguatan ideologi tauhid, tapi justru menjadi pamer profan dan hedonisi, maka ajaran berbagi tenggelam, sekedar dikerjakan sebagai sebuah syariat fikih yang syah. Selebihnya kita lagi punya ideologi masing-masing. Terlelap pula tauhid, terlelap pula ibadah, kita kembali menjadi hamba-hamba yang menuhankan, memberhalakan hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di konteks itulah kenapa para ulama dan salafus saleh di Idul Fitri itu satu sisi dia bahagia, satu sisi dia menangis. Ia bahagia karena bisa memuncaki taatan kepada Allah yang betapa banyak pelajaran penting dalam Idul Fitri. Tapi satu sisi ia menangis karena apakah dia bisa mempertahankan kebaikan yang sudah ia dapatkan sepanjang Ramadan dipuncaki oleh Idul Fitri. PR-nya adalah 11 bulan pasca Syawal ini. Semoga Allah selalu jaga kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kiranya demikian pelajaran singkat dari proses Idul Fitri. Semoga menginspirasi kita semua. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمد الشاكرين حمدا يحيي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا انك التواب الرحيم. لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اجعلنا مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وانصر المجاهدين ودعاء في كل مكان وانصر المسلمين والمجاهدين دعاء في غزة في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم أعد المقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا اغفر لنا وتب علينا وتقبل منا. اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا فتاح يا منان افتح لنا أبواب رحمتك وافتح أبواب رزقك وافتح أبواب كرمك ورزقك وفضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.